Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu tutor, dan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Nadifa Putri Setiawati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi dengan tema kampanye literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks di kalangan mahasiswa. Saya memilih tema ini karena perkembangan teknologi digital membuat mahasiswa sangat mudah mengakses dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Namun, tidak semua informasi yang beredar memiliki kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Banyak informasi palsu atau hoaks yang tersebar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan mahasiswa agar lebih kritis dalam menerima dan membagikan informasi. Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini, dijelaskan mengenai analisis situasi, sasaran program, dan tujuan kegiatan. Sasaran program adalah mahasiswa berusia 18 sampai 25 tahun yang aktif menggunakan media sosial. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali hoaks, melakukan pengecekan fakta, dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Menurut saya, analisis situasi sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan strategi komunikasi yang tepat sesuai kebutuhan sasaran. Bab kedua adalah strategi dan taktik. Strategi yang digunakan adalah strategi edukatif dan partisipatif. Strategi edukatif dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai literasi digital. Sedangkan strategi partisipatif dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan kampanye. Taktik yang digunakan meliputi pembuatan konten edukasi di media sosial, webinar literasi digital, penyebaran infografis, serta kompetisi konten anti-hoax. Pemanfaatan media sosial dipilih karena merupakan media yang paling dekat dengan kehidupan mahasiswa saat ini. Oke, untuk bab ketiga adalah rencana aksi. Program ini dilaksanakan selama 8 minggu. Kegiatan dimulai dengan survei awal literasi digital, kemudian penyusunan materi kampanye, produksi konten media sosial, publikasi konten edukatif, pelaksanaan webinar, kompetisi konten anti-hoax, dan diakhiri dengan survei akhir serta evaluasi program. Menurut saya, rencana aksi yang sangat jelas membantu agar setiap kegiatan dapat berjalan secara teratur dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian, kita ke bab keempat adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring itu dilakukan dengan melibatkan jumlah peserta webinar, tingkat interaksi pada media sosial, jumlah kompetensi, dan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan kampanye. Sedangkan evaluasi dilakukan melalui survei sebelum dan sesudah program, kuesioner kepuasan peserta, serta analisis perubahan pemahaman mahasiswa mengenai literasi digital dan hoax. Menurut saya, evaluasi diperlukan untuk pengetahuan apakah tujuan program telah tercapai dan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Yang terakhir, kita ada bab kelima, adalah kelengkapan program. Bab ini berisi rencana anggaran, susunan tim pelaksana, dan daftar pustaka. Anggaran digunakan untuk kebutuhan produksi konten, honor narasumber, dokumentasi kegiatan, publikasi media sosial, dan hadiah kompetisi. Tim pelaksana terdiri dari ketua program, koordinator media sosial, koordinator webinar, tim desain grafis, tim dokumentasi, serta tim monitoring dan evaluasi. Menurut saya, keberhasilan program komunikasi tidak hanya ditentukan oleh ide yang baik,
tapi juga dari pengelolaan sumber daya manusia dan anggaran yang tepat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kampanye literasi digital merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menghadapi arus informasi di era digital. Dengan perencanaan yang baik, strategi akan tepat dan evaluasi yang berkelanjutan, program ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menjadi lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu Tutor, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.